kamu, meskipun menjadi salah satu negara terkaya di Eropa, Prancis masih menghadapi tantangan ekonomi seperti utang pemerintah yang tinggi, inflasi pasca krisis energi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lalu, bagaimana negara ini tetap mampu menjaga stabilitas ekonominya? Selamat datang dalam video UAS Ekonomi Makro Islam dengan judul Membedah perekonomian Prancis, stabilitas ekonomi di tengah tantangan global. Perkenalkan, saya Niswa Alifa Protayun. Saya Melani Putria. Kami akan mengajak Anda memahami kondisi ekonomi makro Prancis selama 5 tahun terakhir melalui berbagai indikator ekonomi dan kebijakan yang diterapkan pemerintah. Saya Niswa Alifa Protayun. Dan saya Melani Putria. Selamat datang dalam video Membedah Perekonomian Prancis. Mari kita mulai. Prancis terletak di Eropa Barat dan perbatasan dengan Belgia, Jerman, Swiss, Italia, Spanyol, serta Samudra Atlantik. Ibu kotanya adalah Paris, yang juga menjadi pusat pemerintahan, bisnis, dan kebudayaan negara. Prancis memiliki populasi sekitar 68 juta jiwa dengan struktur penduduk yang didominasi usia produktif. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Prancis, sedangkan mata uang yang digunakan adalah euro. Sistem pemerintahannya berbentuk republik semi-presidensial yang dipimpin oleh seorang presiden dan perdana menteri. Secara ekonomi, Prancis dikenal memiliki sektor jasa yang sangat kuat. Industri pariwisata, transportasi, perbankan, teknologi, pertanian modern, serta industri manufaktur menjadi tulang punggung perekonomian negara ini. Prancis juga merupakan salah satu negara tujuan investasi terbesar di Eropa karena stabilitas politik dan kualitas infrastrukturnya. Pertama, mari kita lihat produk domestik bruto atau PDB Prancis. Setelah pandemi COVID-19, ekonomi Prancis mengalami pemulihan yang cukup kuat. Namun, menandakan ukuran ekonomi negara terus bertambah. Di sisi lain, GDP per kapita PPP Prancis meningkat dari sekitar 52.000 US dollar pada tahun 2021 menjadi lebih dari 54.000 US dollar pada tahun 2025, menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin membaik. Meskipun nilai PDB terus meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat dari 6,8% pada tahun 2021 menjadi sekitar 1% pada 2025 akibat inflasi, suku bunga tinggi, dan pelambatan ekonomi global. Nah, datanya yaitu pada tahun 2021 yaitu 6,88%, tahun 2022 yaitu 2,72%, di tahun 2023 1,44%, sedangkan di 2024 yaitu 1,19%, dan terakhir pada tahun 2025 yaitu 0,9%. Inflasi menjadi tantangan utama Prancis setelah krisis energi akibat konflik Rusia dan Ukraina. Lonjakan harga energi dan pangan sempat mendorong inflasi ke tingkat tertinggi dalam beberapa dekade. Inflasi Prancis mencapai puncaknya sekitar 6% pada tahun 2022 sampai 2023. Namun, melalui berbagai kebijakan pemerintah dan Bank Sentral Eropa, inflasi secara bertahap menurun hingga berada di kisaran 1-2% pada tahun 2025. Pengangguran. Pasar tenaga kerja Prancis menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Namun, pertumbuhan ekonomi melambat. Tingkat pengangguran relatif stabil karena reformasi pasar tenaga kerja dan dukungan pemerintah terhadap sektor usaha. Neraca perdagangan. Bagaimana dengan perdagangan luar negerinya? Prancis secara konsisten mencatat defisit neraca perdagangan. Nilai impor energi dan barang konsumsi mereka lebih besar daripada nilai ekspor barang mewah dan teknologi dirgantara. Sebagai pengguna mata uang euro, nilai tukar
Prancis sangat bergantung pada kebijakan Bank Sentral Eropa atau disebut dengan ECB. Cadangan devisa Prancis tetap stabil, namun fluktuasi euro terhadap dolar Amerika Serikat sangat memengaruhi daya saing ekspor mereka. Karena menggunakan euro, stabilitas nilai tukar Prancis sangat dipengaruhi oleh kebijakan Bank Sentral Eropa. Cadangan devisa tetap berada pada tingkat yang cukup aman untuk mendukung stabilitas keuangan nasional. Dari sisi fiskal, pemerintah Prancis menjalankan berbagai program untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024, pemerintah memperpanjang bantuan energi bagi rumah tangga dan pelaku usaha, serta terus mendukung investasi hijau dan transformasi digital. Namun, kebijakan tersebut juga membuat defisit anggaran tetap tinggi. Dari sisi moneter, Prancis mengikuti kebijakan Bank Sentral Eropa atau ECB. Sepanjang 2024, ECB mempertahankan suku bunga pada level tinggi untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini berhasil membantu menurunkan inflasi, tetapi juga memperlambat aktivitas investasi dan konsumsi masyarakat. Meskipun termasuk negara maju, Prancis masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Pertama, tingginya rasio utang pemerintah yang telah mencapai lebih dari 110% terhadap PDB. Yang kedua, perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat ketidakpastian global dan konflik geopolitik. Yang ketiga, meningkatnya beban anggaran karena populasi yang semakin menua. Namun di sisi lain, Prancis juga memiliki berbagai peluang. Transformasi digital, pengembangan energi terbarukan, industri teknologi tinggi, serta posisinya sebagai pusat ekonomi Eropa memberikan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi asing yang terus masuk juga menjadi modal penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Prancis merupakan negara maju dengan fondasi ekonomi yang kuat. Meskipun menghadapi tantangan berupa utang pemerintah yang tinggi, perlambatan ekonomi global, dan tekanan fiskal, negara ini tetap menunjukkan ketahanan melalui kebijakan ekonomi yang adaptif. Rekomendasi kami adalah pemerintah Prancis perlu mempercepat reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta memperluas investasi pada sektor digital dan energi hijau agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih berkelanjutan. Saya Niswa Alifa Protayun Dan saya Melani Putria. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.